ja'ala syahrul Ramadan syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, today I'm very happy to be here because I can meet you, I can see you. So, by the way, are you happy today? Ini ngomong pada paham kan gak sih ngomong bahasa Inggris? Agak paham ya? Kalau bahasa Arab paham kagak? Ibu-ibu bahasa Inggris paham kagak? You understand? Understand or no? Yes, no aja pada. Paham kagak tadi saya bilang apa? Agak paham ya? Oke, sekarang saya ngomong bahasa Arab. Coba saya ngetes pada paham bahasa Arab apa kagak nih? Alhamdulillah, fi hadhihi munasabah nastati an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Fahimtum? Apa artinya tadi? Apa artinya tadi? Tadi jawabnya pahimah, ya paham. Nah, kenapa tadi saya awali dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Betul apa betul? Kalau di Indonesia ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Aceh, ada Padang, ada Sunda, bahasanya beda atau sama? Ada Betawi, bahasanya beda atau sama? Beda. Jadi Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran secara tersirat, ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil albab. Jadi kata Allah, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia yang berbeda-beda warna kulitnya, suku bangsanya, bahasanya berbeda, supaya kita belajar dari situ, ambil hikmahnya. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan puasa, di bulan Ramadan. Ini sekarang bulan kita berada sekarang di hari yang keberapa nih deh? 12. Nah, jadi kata Nabi SAW, ya, Sahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu jikun minan nar. Jadi kata Nabi SAW, bulan puasa itu awalnya adalah rahmatnya Allah. Jadi kemarin kalau kita di 10 pertama itu kita banyak minta doa, banyak minta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita ada di 10 yang kedua. Berarti 10 yang kedua ini apa tadi? Apa tadi? Maghfirah, ampunan. Kita sebagai manusia banyak dosa nggak? Banyak dosa nggak deh? Ada pernah bikin salah sama baba mamanya? Pernah bikin salah sama orang tuanya? Pernah? Pernah nggak? Ngaku aja dah. Pernah nggak? Pernah. Udah minta maaf apa belum? Nah, habis ini minta maaf. Sebelum kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti minta maaf sama orang tua dulu. Kenapa sama orang tua dulu kita mesti minta maaf? Karena orang tua yang udah ngelahirin kita, terutama siapa yang ngelahirin kita? Hah? Siapa? Ibu. Jadi habis dari sini minta maaf sama ibunya kalau punya salah. Setuju kan? Setuju? Jadi minta maaf. Kenapa minta maaf sama orang tua itu penting? Karena ya adik-adik sekalian, ya kenapa itu minta maaf sama ibu penting? Tahu nggak kenapa? Tahu? Ya, karena murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ampunannya Allah tergantung ampunan orang tua. Jadi percuma
kita kesel, masih bikin orang tua kita marah-marah, disuruh ini, disuruh itu, nggak mau. Siapa yang kayak gitu? Ada di sini? Nggak ada. Jadi kalau disuruh-suruh sama orang tuanya mau deh? Mau? What is your name? Can you speak English? What's your name? Nama kamu siapa? Hah? Siapa? Apa sih? Rashid. Rashid pernah bikin salah nggak sama ibunya? Pernah. Terus minta maaf nggak? Jadi kalau kita punya salah sama orang tua, langsung minta maaf. Ya, kenapa? Tadi saya sudah katakan bahwa apa? Suhtullahi fi suhtil walidain. Nah, jadi murkanya Allah itu ada di murkanya orang tua. Makanya kita harus hormat, taat, patuh sama orang tua kita. Nah, jadi adik-adik, bulan puasa ini itu adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi kalau kita ibaratin bulan puasa ini seperti tamu agung. Jadi ada 3 kategori tamu. Yang pertama, kita akan sering menerima tamu kalau tamu itu bawa tentengannya banyak, betul nggak? Terus pulang kita dipersen, seneng nggak main begitu? Seneng nggak? Ini kok masih lemas banget ya? Seneng nggak main begitu? Kalau kita didatangi nama tamu yang tentengannya banyak, bawaannya banyak, pulang-pulang kita diamplopin isinya 5 juta, senang apa senang? Senang apa senang? 5 juta yang pada senang dah. Nah, jadi itu kategori tamu yang pertama, yang dinanti-nanti kedatangannya oleh tuan rumah. Yang kedua, itu tamu kedatangannya biasa aja, dia datang nggak apa-apa, ada dinanti-nanti. Tadi nomor 1 apa? Kedatangannya dinanti-nanti. Nomor 1 apa tadi? Ikutin dong. Kedatangannya diapain? Dinanti-nanti, diharap-harap. Kenapa? Karena banyak bawa-bawaan. Udah gitu pas kita pulang, pas dia pulang kita dikasih amplop 5 juta. Yang kedua, biasa-biasa aja. Yang ketiga, kita kagak ngarepin dia datang. Nah, berarti Ramadan nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Nomor 1. Kenapa bulan puasa itu bulan yang dinanti-nanti Bapak Ibu adik-adik semua? Karena di bulan puasa ini dosa kita diampunin. Ya kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambi. Jadi barang siapa yang puasa dengan ikhlas, Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, jadi ini kesempatan kita untuk bersih-bersih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu segala amal ibadah kita dilipat gandakan. Jadi kalau yang sunnah pahalanya jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan jadi 70 kali. Subhanallah. Jadi kalau kita sholat tahajud itu pahalanya pahala wajib. Nah, kalau kita sholat taraweh pahalanya pahala wajib. Kalau kita baca Quran pahalanya pahala ibadah wajib. Nah, tapi kalau kita sholat 5 waktu kita puasa, wah itu pahalanya luar biasa. Jadi bulan ini bulan penuh berkah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, doa-doa kita itu dimakbulin, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik kalau habis sholat berdoa dulu atau langsung kabur? Dek, kalau sholat langsung kabur apa baca doa dulu? Apa biasanya doa yang kita panjatkan habis sholat? Apa? Minimal kita baca doa untuk orang tua kita. Apa doa untuk orang tua kita, adik-adik? Yuk coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo suaranya mana nih? Ntar abis ini kita makan. Ya tenang aja, tenang. Udah pada haus kan? Udah pada lapar kan? Nah ntar kita makan. Nunggu azan dulu. Ya jadi sekarang tetap semangat. Sekarang kita baca doa untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Minimal itu kita baca habis sholat. Nah, kira-kira nih ibu-ibu, kalau anaknya baca doa begitu, ibu-ibu senang apa enggak? Senang apa enggak? Ini anak-anak kita, Bu, ini kebanyakan nih masih pada belum balik nih, masih belum punya dosa nih. Jadi kalau dia doa di bulan puasa, di luar bulan puasa aja udah diijabah oleh Allah, apalagi di bulan puasa. Adik-adik nih mesti banyak doa. Kenapa? Karena ya nanti kalau kita meninggal dunia, ya itu terputus semua amal kita kecuali 3 perkara. Kata Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'ulah. Jadi salah satu amal yang akan kita bawa pada saat kita mati adalah jadi anak yang soleh, yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Nah, jadi kira-kira kalau sudah paham seperti ini, nanti habis sholat baca doa buat orang tua enggak? Baca doa? Siap? Pokoknya setiap habis selesai sholat 5 waktu, jangan lupa baca doa itu. Kenapa? Karena orang tua kita ini yang melahirkan kita, membesarkan kita. Terutama bapak-bapak kita udah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itu kita doain. Yuk, kita baca doa. Tahu nggak doa bagaimana? Ketika kita mau doa untuk almarhum bapak kita, bagaimana doanya? Tahu nggak? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kita baca doa supaya dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah meninggal itu kalau anaknya doain, istrinya doain, saudara-saudaranya doain, orang tuanya doain, itu dia girang banget itu di dalam kuburan. Tuh kata Nabi, senang banget tuh dia. Jadi ada cahaya itu di dalam kuburnya kalau kita doain. Nah sekarang saya mau tanya adik-adik, pengen gak kuburan bapaknya bersinar? Pengen gak kuburan bapaknya penuh cahaya? Doain yang banyak, baca Quran yang banyak. Ini ngomong-ngomong pada tadarus sudah berapa juz ini? Udah berapa juz dek? Dek udah berapa juz ya tadarusnya dek? 5. Alhamdulillah dek 5. Ada yang udah di atas 5? Siapa yang di atas 5 juz ada nggak? Ibu berapa juz bu? Masya Allah 10 juz. Ada yang di atas 10 juz nggak? Dek, kamu berapa juz dek? Kamu mah juz Al-Fuqat kali ya dek? Hah? Juz Al-Fuqat kamu ya dek? Jadi baca Quran yang banyak, doain yang banyak, mumpung kita masih ada di bulan puasa. Sebentar lagi bulan puasa mau pergi ninggalin kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Apalagi di dalam bulan puasa ada satu malam yang luar biasa istimewanya, sampai-sampai kata Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Kapan itu turun Lailatul Qadar? Tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Dek, tahu nggak kapan Lailatul Qadar itu turun? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu, tapi Nabi kasih ciri-ciri, kasih tanda-tanda. Itu kata Nabi 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Berarti malam keberapa? 21. Terus keberapa lagi? Suaranya dong, kok pada lemas banget sih? Pertama, malam keberapa? 21. Malam keberapa? 23. Terus 25, 27, 29. Nah, itu kata Nabi. Ya, tapi nggak nutup kemungkinan. Ya, ini nggak nutup kemungkinan. Ya, Lailatul Qadar datangnya bukan malam ganjil. Nggak nutup kemungkinan
makanya kita jangan sia-siakan bulan puasa ini. Mau awal, mau tengah, mau akhir, kalau bisa kita semangat ibadah. Setuju gak ibu-ibu? Setuju gak bu? Ibu kalau habis sholat pada doain anaknya gak bu? Doain ya bu ya? Doanya bagaimana bu? Doa anaknya soleh kan bu ya? Nah, ibunya aja doain kita. Ya, pokoknya jangan sampai lewat setiap sholat 5 waktu kita baca doa buat orang tua kita. Itu. Nah, kemudian adik-adik semua, Nabi Muhammad SAW ya itu menceritakan, memberitahu kita bahwa beliau bersabda seperti ini, "Iza dakhala Ramadan." Tahu artinya apa iza dakhala Ramadan? Kalau masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa, suffidatis syayatin. Tahu nggak artinya apa? Setan-setan semuanya diikat, semuanya dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Dan yang ketiga apa? Wa ghuliqat abwabun nar. Dan dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Tahu nggak? Paham nggak maksudnya hadis ini? Adik-adik, paham nggak? Bu, ngerti nggak bu? Kira-kira hadis ini apa maksudnya? Jadi bulan puasa itu setan-setan diikat. Berarti sekarang nih ada nggak setan di sini? Malam-malam ada setan nggak? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Hah? Kenapa nggak ada dek? Dek, kenapa nggak ada setan? Kenapa nggak ada setan? Di bulan puasa ini setan-setan itu semuanya dibelenggu, diikat, nggak bisa kemana-mana, dirantai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa kok masih ada orang yang tanpa uzur dia kagak puasa? Terang-terangan makan minum di depan orang yang puasa. Masih banyak nggak yang begini kita temuin? Masih banyak nggak bu? Makan minum terang-terangan di depan orang yang puasa. Masih banyak nggak yang begitu? Nah, masih banyak orang di bulan puasa pada melakukan maksiat. Masih banyak nggak? Ya Allah ya Robbi. Padahal setan itu dibelenggu. Kok masih ada ya manusia yang kayak begitu? Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka semuanya ditutup rapat-rapat. Setan dikunci kakinya. Tapi kok masih ada yang begitu?